ada yang spesial di hari ini karena ada guest lecture yaitu Miss Rosiani dari UITM Malaysia. Nah, adapun tema dalam kuliah online kali ini adalah typographic during pandemic. Maksudnya apa ya? Sebenarnya di mata kuliah tipografi ini kemarin ada project untuk membuat typographic message. Gitu. Jadi yang selama ini kita pelajari mengenai huruf itu bagaimana karya-karya itu bisa digunakan sebagai campaign, sebagai penyampaian pesan di era pandemik saat ini. Saya terpikir untuk mengajak Anda semua untuk membuat typographic message ini adalah beberapa trending news ya yang kita bisa lihat di sini. Mungkin ada banyak hal yang banyak respon ketika melihat beberapa trending news ini gitu. Jadi ketika kita membaca sebuah berita misalnya di Amerika, di Italia, kemudian di Indonesia sendiri, di yang mana korban dari coronavirus ini sudah sangat banyak sekali ya. Kita bisa lihat di Amerika itu sudah mencapai lebih dari 14.000, kemudian di Italia ada pemakaman massal. Kita bisa lihat mungkin di YouTube atau di beberapa media-media sosial. Nah, cuman untuk budaya di Indonesia itu nggak semuanya kita membaca dengan membaca berita itu ya secara keseluruhan gitu. Kadang-kala himbauan-himbauan tentang pencegahan corona itu nggak secara detail orang-orang aware terhadap itu. Nah, melalui typographical message ini sebenarnya diharapkan kita bisa menyampaikan pesan tersebut tanpa mengurangi maknanya, tetapi melalui karya-karya tipografi. Nah, dari kemarin yang sudah masuk ya di Instagram saya, jadi ada banyak sekali, ada 105 karya Anda ya tipographic message-nya. Di sini ada yang sangat-sangat luar biasa, ada yang bagus, tapi ada juga yang mungkin terburu-buru kejar deadline ya, jadi kurang maksimal. Ya, nanti kita akan bahas bersama dengan Miss Rosiani di sini. Kira-kira apa yang menjadikan sebuah karya tipografi itu bisa memberikan pesan yang sangat powerful di era pandemi saat ini. Kira-kira bagaimana Anda bisa mengemas pesan yang sangat panjang itu menjadi sebuah karya yang mana hanya satu halaman saja, tetapi dia memiliki makna dan pesan yang mendalam untuk pencegahan wabah corona ini. Nah, kemudian saya appreciate juga buat yang 3 orang yang sudah submit ya, 3 orang yang submit pada awal pertama. Ini ada karyanya Lucy, terus karyanya Miftahuddin sama Fadli. Oke, jadi mungkin kalau Anda nggak join, mungkin salah satu dari kalian, saya appreciate di sini kalian sudah mengumpulkan di awal, dan juga bahkan Fadli ini sampai membuat video prosesnya. Jadi video proses how to make ini typographic message-nya ini. Mungkin kalian bisa lihat di Instagram saya yang bagian yang di tag foto itu ada banyak sekali. Di situ ada 105 karya teman-teman di sini ya. Oke, baik. Mungkin kita persilahkan Miss Rosiani untuk bisa memberikan mungkin review atau sedikit tips ya buat teman-teman di sini. Halo, Miss Rosiani.
Halo Bu Nadia. Yeah. So, do you interest with the project, the artwork of our student? Yeah, of course. Okay, terima kasih sama Bu Nadia kerana sudah menjemput saya untuk sama-sama melihat ataupun memberi komen setiap daripada okay. Semalam saya sudah go through your Instagram, which is there's a lot of your students artwork. Then ada a few yang saya dah screenshot daripada Instagram tu. Banyak yang agak menarik. Daripada 105 tu sudah saya screenshot, antaranya adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Saya kira lebih kurang 12 artwork yang kita boleh bahaskan ataupun kita boleh berkongsi idea untuk penambahbaikan ataupun sedikit komentar di setiap artwork tersebut. Okay, should we continue to look for the artwork? Pardon, mau share screen? You want to share screen? Yeah. Okay, you can share screen. Kalau misalnya ada PowerPoint mungkin, it's okay. Okay. Sebelum kita pergi go through to the artwork, actually saya nak ucapkan tahniah kepada Ibu Nadia kerana ada inisiatif untuk produce artwork dalam masa yang sama untuk the current issue kita punya setiap negara yang tengah harungi ataupun yang kita tengah hadapi. So ini adalah satu inisiatif yang baik, which is kita pergi kepada setiap artwork untuk kita educate people ataupun educate kita punya masyarakat. Actually through illustration ataupun through artwork macam ni lagi dekat untuk kita sampaikan the information, the visual, dia lagi senang untuk audience untuk melihat message yang ingin disampaikan tu. Okay, so before tu boleh kita share terus yang saya dah screenshot tu? Ya, ada berapa? 12? How many? 12 daripada 105. Oke, yang lain perhatikan ya. Siapa tahu Anda bisa masuk ke dalam 12 terbaik. I like this one. Yang ini agak bijak pemilihan typography plus with the visual of virus or the corona, which is you change the O alphabet with the virus visual. But I think the N too larger. You can use protect yourself and tu boleh kecilkan sedikit and others you enlarge balik. Kalau di sini sebabnya N tu bukannya the main words ataupun the main typography yang nak cuba ditonjolkan. So protect yourself and others tu lagi patutnya untuk di bold ataupun di enlarge untuknya lagi senang the meaning orang nak tengok tu. Okay. Can we move to the next okay. I like this one. Cumanya kalau tengok secara overall artwork ni nampak terlalu dull sebabnya cuma menggunakan satu color ataupun dua color, which is black and white. Akan lagi enhance this artwork if you using the others combination colors. Let's say on COVID-19, why not you choose the red colors? So you can attract the people or your audience to look to your
artwork and message you want to deliver to them. Gimana Bu Nadia? Is it true? Your opinion? How about your opinion? Let's continue because I have another PowerPoint about to give some comments about it. Okay. Okay, I agree with you. Okay. Bisa lihat? Check. Can you see? No. Object also look like a thumbnail. Still look thumbnail. Can you see? Not yet. Oh. So that's the 12 artwork. That's 12 artwork that you have been choose. Which one? The 12 artwork that you have been. Yeah. Okay. Yeah. This is all of the 12 artworks that I Okay. screenshot. Okay, we see the thumbnail also. Maybe how about if you change the view? What is it? About you can see the Sekarang masih thumbnail? yes, still masih thumbnail. Yes. Sekarang juga? No, okay. Full screen. Yes, already. Okay, artwork ini yang antara yang terawal yang submit semalam ya? Ya, antara yang terawal. But That's the student file. can join today. Is the best student? But he's not joined today. Oh, No problem because I record, so he can see by the recording video. Oh, okay. And comment on artwork. Actually, I like the artwork, tapi pemilihan colour saya rasa agak kurang sesuai. Tapi kalau tengok kat sini, the June typography, he or she use creative idea, which is the no sign. Cumanya dia punya pemilihan colour kurang sesuai. Maybe he can change the colour of pink to the red colours. So yang tu akan lagi nampak penegasan untuk pada word, don'ts. Kalau pink dia lebih kepada colour-colour yang soft ataupun yang calming kepada audience, sedangkan yang ni kita nak cakap don't. So yang ni pemilihan colour agak kurang sesuai. Tapi this student agak creative, which is don't touch your face, and he use the face itself to show representation of the typography itself. Okay. Yeah, I think if we change the red into the red color, it will be contrast with the background. Ya, betul. Kalau di sini dia semua menggunakan brown plus pink and plus the turquoise, light turquoise. Kalau tengok dia sangatlah color yang
pastel, bukan ada color penegasan. Okay, let's move to the next artwork. Can you see for left already? Full screen? Yes. Already. Okay, I like this one. Even he choose only black and white, tapi di sini ada idea yang kreatif, which is the word home. He represent the thing by element of, kalau di sana sebut apa ya, bumbung di atas ni. Roof. Atap. Kalau di Indonesia sebutnya atap. Yes. Kalau di Malaysia sebutnya bumbung. This he used suitable typeface. The combination look just nice. Stay healthy at home. So there's a emphasis at home itself with the visual representative. Alright, I like this one. Plus the finishing of cara tangkap gambar untuk finalize yang untuk upload dekat Facebook, Instagram adalah sangat great. Okay, let's move to the next. Bisa lihat full screen? Yes. You're ready? Yeah. Yes, Miss. Bisa lihat. Yes, ma'am. Okay, kalau yang ini bisa tengok alignment. This artwork should be center, but on the word fighting nampak kurang center di situ. Okay. Should be the next sikit. Yes. This one to I think what justified, yeah. Kakak dia. ya, perlu justify sedikit. Kalau lihat di sini agak vibrant color-color yang digunakan, cumanya dia nampak terlalu banyak color yang digunakan. Two or three color cukup untuk dalam satu artwork tersebut. Kalau di sini ada 4 ataupun 5 plus he use the what we call that gradient color. Okay. The visual yang present kat sini nampak kurang well combined with the typography itself. Patutnya mungkin cara gambar ni mungkin tak boleh guna this one kot. Mungkin boleh plus dia ada image. Okay. Okay. Okay, sorry, Ms. Rosiani. We have time in about 4 minutes. So 4 minutes. 4 minutes, so semuanya bisa join lagi ya, seperti tadi ya. Oh, okay, bisa. Can we continue to this hour? Okay. Okay, for this one, be ready to fight coronavirus. I think
color pink is not suitable to represent corona. Just like the previous artwork, maybe you can choose the other vibrant color. This one is still looks soft and pastel. Okay. Looks so feminine, maybe. Looks like. Tapi cara tangkap gambar for the finishing quite good, which is using the flat lay beside the artwork. He plus with the colors and the brush. There's a creativity on it. Yes. Okay, for this one, I think you can plus some more detailing. Kalau lihat di sini dia agak kurang kemas. Stay at home, there's no finishing outline. Dia cumanya just ada line for the typography, but there's no finishing for the thickness and the apa itu tebal nipis di sekeliling ni. Kalau adanya itu mesti lagi cantik ataupun lagi kemas. What else? Masih ada banyak artwork lagi ya? Masih ada satu. Yeah, maybe you can which one is The best one. Can I yes? choose the best? Yes? Which one? Okay, I think kalau ini adalah satu competition, this one will get the first prize. I like this one. So maybe the best. Good job for the creator of the artwork. Be safe from corona infection. There's a lot of creativity here. Corona, he representing by plus with the virus with to change of O alphabet, and he's also plus with the bat, which is we also known that the virus itself from the bat. And then there's a lot of cracking image, which is dia nampak benda dia agak sesuai dengan image kelawar itu sendiri, dan juga dia memberi efek how we call that, dia nampak memang sesuai dengan situation, dengan color penggunaan ni. So I think that's the best. Jadi siapa saja itu? Mungkin ada salah satunya ya. Beberapa karya sama ya, jadi saya memilih ini karyanya Dimas Ramadan, Be Active and Stay Healthy. Nah, ini kelebihannya apa? Dia berani dalam menggunakan combination beberapa font ya di situ. Cuman combinationnya itu sangat tepat ya, jadi tidak menjadikan karya itu akhirnya jadi terlalu banyak objek juga. Jadi fokus pada teksnya, fokus pada inti message-nya apa. Cuman ada sedikit kekurangan mungkin di sini. Jadi mungkin teman-teman kemarin masih ingat nggak sih waktu kita belajar mengenai prinsip ya, jadi sebenarnya tipografi punya prinsip-prinsip seperti misalnya legibility, readability. Nah, itu perlu diterapkan. Untuk yang pemilihan font yang B, E, E-nya itu
keterbacaannya menurut saya rada kurang. Jadi ini kayak justru malah mirip-mirip huruf A gitu ya. Jadi dalam memilih font teman-teman bisa memilih yang keterbacaan itu sangat tinggi ya. Untuk selanjutnya tadi sebenarnya ini belum selesai ya, jadi tidak sengaja ke slide sebentar. Ini juga yang terbaik juga selanjutnya dari karyanya Keina sama Dinda Safa. Ada juga ini Baruna ya di sini. Ini dia berani menggunakan gradient dalam efek pewarnaannya ya, punya Keina ini. Bisa terlihat ya share screen saya ya. Bisa lihat. Ya, yang protect others from getting sick. Nah, di sini ada gabungan dari beberapa typeface. Ada yang dia menggunakan script juga ada. Kemudian di sini ada sans serif, ada italic. Nah, di sini dia berani combine. Ya, cuman kesalahannya, kekurangannya adalah dalam kata from ini dia memilih white color. Seharusnya kalau warna putih itu backgroundnya jangan putih gitu ya. Sehingga memang harus, tadi benar yang dikatakan Miss Rosiani tadi, ketika kita memberikan objek itu harus kontras warnanya dengan backgroundnya. Nah, jadi intinya kalau objeknya terang berarti backgroundnya itu harus dark. Itu juga sebaliknya. Nah, ini sekalian untuk yang lain, karya yang lain banyak sekali yang nggak saya screenshot di sini. Itu banyak yang keterbacaannya jadi kurang karena memang dalam pemilihan warna itu bisa mempengaruhi readability, legibility itu bisa dipengaruhi juga oleh pemilihan warna. Selain tadi bagaimana Anda memilih fontnya. Kemudian karyanya Dinda Safa ini bagus juga, cuman sayangnya ada beberapa, mungkin dia pengen ekspor ya di beberapa fontnya ini, di beberapa huruf ini dia bikin kayak sulur-sulur semacam itu. Nah, cuman sebenarnya ini justru terlihat rada sedikit aku ya kurang cocok karena di sini bentuk fontnya itu Egyptian, dia terlalu bold dan di-combine sama semacam sulur seperti ini, jadi kurang cocok seperti itu. Tapi dari secara keseluruhan, dari eksekusinya, backgroundnya bagus ya di sini. Kemudian ini punya apa lagi, Baruna, meskipun dia backgroundnya putih tapi bagus juga ya. Kemudian bisa terlihat ya share screen saya? Bisa lihat. Oke, ini tadi kita kembali ke slide sebelumnya karena tadi belum selesai ya di slide ini pembahasannya. Ini juga tadi yang terbaik ya menurut Miss Rosiani ya. Ini memang bagus, jadi dia berani untuk menjadikan pictorial font ini ya. Jadi ada penggantian huruf O dengan coronavirusnya, tetapi keterbacaannya tetap bisa dibaca corona. Nah, cuman ini seharusnya yang di atas ini E-nya itu sedikit tertutup. Nah, ini menjadikan keterbacaannya sedikit terganggu. Seharusnya objek ini bisa lebih diataskan sedikit ya, posisinya. Oke, dari segi pemilihan warna dan komposisi, keterbacaan, kualitas fontnya ini bagus banget ya dibandingkan yang lain. Kemudian ini juga punya apa ini, Arzul ya. Nah, ini dia menggunakan icon ya, jadi kayak stand fit
apart others ya, jadi please apart from others. Nah, di sini kita bisa lihat sebenarnya kalau jaga jarak ya nggak mesti yang lawan jenis ya. Di sini kan ikonnya laki-laki perempuan ya, tapi nggak masalah ya. Jadi ini cukup menunjukkan bagaimana kita bisa menjaga jarak dengan satu dengan yang lain. Keterbacaan hurufnya sangat bagus, kemudian pewarnaannya oke, dan di sini juga ikon ini tidak mengganggu, tapi justru dia malah menjadikan karya ini bisa mikrofonnya tolong ya dimatikan ya, yang masih mungkin aktif ya. Terus kemudian tadi sudah dibahas ini juga bagus ya, walaupun jadi ketiganya ini terlalu banyak menggunakan warna ya. Mungkin tadi Miss Rosiani juga sudah membahas mengenai ini, tapi saya appreciate juga ya mengenai mengenai eksekusinya. Bisa melihat share screen saya? Ya, bisa lihat. Oke. Nah, kemudian ada lagi ya karyanya Nabila. Nah, ini ya, di sini dia menggunakan topeng, tapi maksudnya mesh di sini dia sudah gambarkan ya mesh, tapi ada juga seolah-olah ini topeng khas Indonesia gitu ya. Kalau di Malaysia ada juga topeng seperti ini. Nah, ada juga, tapi visualnya seperti lain. Ini sebenarnya dari segi eksekusi kualitas tipografinya bagus, tapi sayangnya dia terlalu banyak ya. Dan di sini hurufnya itu membentuk kesan dimensi, yang real-nya ini. Tetapi malah jadi terlalu crowded ya. Di sini sudah ada objek yang sangat besar, jadi tidak fokus pada teksnya. Tapi ini bagus juga secara eksekusi ya, saya appreciate juga. Kemudian ada juga karyanya Rizka Dwi Anggraini. Ini dia simple, bagus, tapi kesannya ada kesan 3D gitu ya konsepnya ya. Oke. Tapi untuk kata don kayaknya agak kurang sedikit terlihat ya, mungkin terlalu gelap dari warnanya. Kemudian ini juga punya siapa, Desi Afini, bagus juga. Untuk konsepnya kayak backgroundnya dibikin seolah-olah dia ada tekstur bata gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada punya Kaisar Akbar. Kaisar Akbar ini belajar dari rumah. Ini bagus, tapi kelemahannya ada di kata dari ini ya. Ketika dia menuliskan dari, ini agak sedikit kurang bisa mudah dibaca. Ya, jadi hati-hati kalau ada teks yang menumpuk seperti ini. Mungkin Anda bisa sekitar font ini bisa diberi space kosong ya, sehingga dia tidak sulit untuk dibaca. Kalau Anda lihat kata dari ini harus berpikir dulu ya ketika membaca ya. Dan R-nya juga dia terlalu besar ya di ligaturnya ini ya. Jadi R ini Anda mungkin bisa sedikit ekspor ya, sedikit dikecilkan, sedikit dirubah dari font aslinya. Tapi bagus ya secara keseluruhan. Kemudian ada lagi, nah ini juga bagus-bagus punyanya siapa, Lutfi, Nur Hidayat, Trisantri. Ada lagi Brenda. Jadi Brenda ini saya lihat tag saya itu dia nge-tag 2 ya, jadi dia sampai membuat 2 karya. Oke, sampai ada yang versi satunya lagi, tapi saya nggak screenshot di sini gitu. Nah, ini eksekusinya cukup bagus, cuman
kalau misalnya Anda memberikan kayak misalnya yang di karyanya ini yang paling kiri ini, hati-hati kalau misalnya Anda memberi semacam kayak banner gitu ya di belakangnya, itu jangan terlalu mepet dengan hurufnya ya, mungkin ada space kosongnya seperti itu. Nah kemarin juga banyak beberapa itu membuat karya dia tidak memberikan space kosong gitu ya. Jadi sebenarnya space itu juga diperlukan. Jadi kalau membuat karya apapun tidak terus di-fullkan satu bidang itu untuk karya semua. Jadi white space itu sangat penting ya teman-teman ya. Jadi kalau bidangnya segini harus ada area kosong yang sehingga karyanya itu nggak terpotong. Kalau ini sih mungkin sepertinya memotretnya ya yang terpotong ya. Saya kurang tahu aslinya ini. Jadi ini ada something yang terpotongnya di sini ya. Oke, ini yang punya Trisanti bagus. Sayangnya dia tidak banyak bermain di fontnya ya. Jadi fontnya simple, hanya hitam putih aja gitu ya. Hanya hitam saja warnanya. Kemudian tapi dia malah justru lebih detailkan di background belakangnya. Harusnya Anda lebih bisa mengekspor fontnya. Nah kalau ini lebih konsep kayak soal kayak tulis gitu. Cuman di sini support one another. Jadi di sini tiba-tiba dia ada italic gitu ya, muncul italicnya. Kenapa nggak sekalian semuanya support one another-nya itu dibuat italic aja sekalian. Ada lagi. Tapi saya menemukan yang paling epic ya dari yang semuanya. Nanti ada yang terakhir ya. Nah ini punya Anissa, kemudian Dian Safety, kemudian Ayu Rahma. Di sini saya appreciate juga yang ini bagus-bagus dalam membuat anatomi hurufnya cukup bagus lah ya. Karena Anda semua manual. Di sini juga panjang ya, ini punya Dian Safety, ini kalimatnya panjang. Mungkin ini kalimat yang terpanjang yang dipilih, yang rata-rata hanya 3 sampai 4 kata gitu. Ya walaupun ini sebenarnya social distance itu dia salah tulis ya. Oke nggak apa-apa. Nanti bisa diperbaiki lagi. Kemudian selanjutnya ada karyanya. Nah ini slide itu bisa lihat share screen saya. Belum pindah ya share screen-nya ya? Belum slide ya? Belum lagi Bu Nadia. Belum ya? Sebentar. Gimana? Kira-kira banyak nggak yang ada di jajaran terbaik ini? Yang di sini? Yang ikut kuliah ini? Nah ini ya, ini yang paling epic dari yang lain gitu. Karena apa, dia potretnya tuh ada Indomie-nya di sini ya, ada beberapa instan yang mungkin ini sponsornya gitu. Sebenarnya dia cukup bagus, dia simple di sini, bersatu melawan COVID ya. Cuman di slide terakhir itu saya lihat ada beberapa instan gitu ya, maksudnya adalah dia udah prepare ya untuk karantin di rumah gitu ya. Jadi ini adalah amunisinya mungkin ya yang udah disiapkan. Oke, mungkin ini tips buat anak kos ya. Nah untuk karya-karya yang lain itu bukan berarti dia tidak baik, bukan berarti kurang baik, tetapi memang di sini yang benar-benar menunjukkan kualitas bentuk dari anatomi hurufnya itu memang sesuai, bagus pemilihan hurufnya, walaupun ada beberapa sedikit kelemahan ya, nggak masalah. Anda sudah membuat ini dengan sepenuh hati dan semuanya manual ya. Jadi kita bisa simpulkan di sini kalau sebenarnya typographical message ini bisa memberikan informasi. Jadi mengkomunikasikan pesan, ya, mengemas pesan itu menjadi lebih menarik dan bisa menciptakan sebuah awareness terhadap masyarakat. Mungkin masyarakat kita ini memang
nggak semuanya sadar untuk membaca berita secara keseluruhan. Kemudian akan himbauan-himbauan itu mungkin ada yang sedikit istilahnya nggak terlalu aware gitu. Nah, mungkin dengan melihat beberapa typographical message ini pesan itu akan lebih sampai. Nah, kemudian yang lebih lagi kalau misalnya pesan itu bisa sampai, bisa juga mempengaruhi bagaimana mindset, bagaimana lifestyle mereka, gaya hidup mereka. Akhirnya mereka jadi membiasakan untuk hidup sehat untuk menangkal wabah ini. Nah, kemudian otomatis typographical message juga punya meaning ya, bahkan dia sangat powerful gitu, meskipun sekarang ini banyak sekali perkembangan media-media yang sifatnya adalah multimedia ya, yang mana sudah tidak statis lagi gitu. Tapi di sini memang saya mengajak typographical message ini cukup bisa untuk dimanfaatkan untuk mengemas pesan-pesan yang sebenarnya sangat penting ya, tapi dia hanya simple, dengan satu halaman saja kita sudah bisa menyampaikan pesan itu secara mendalam. Nah, kemudian estetik juga pastinya dengan tampilan visual yang menarik ya. Jadi kalau menurut Richard Mayer yang pernah saya baca, jadi di buku di multimedia itu memang antara teks dan gambar itu akan menjadikan orang itu lebih tertarik dan orang itu akan lebih mudah untuk memahami sebuah pesan. Jadi pastinya typographical message walaupun yang dominan itu adalah font teksnya gitu ya, hurufnya, tetapi tetap juga ditunjang oleh beberapa icon atau mungkin tadi yang sifatnya pictorial font itu bisa menjadikan secara estetik itu lebih menarik untuk dilihat daripada tulisan berita yang sangat panjang ya, yang Anda bisa baca mungkin di website beberapa halaman itu.